Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sudah lama nih kita tidak bertemu, tapi kakak harap meskipun kalian beribadah di rumah aja, kalian harus tetap semangat beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan di sekolah minggu ini. Yuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan pujian Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita berdoa dulu yuk. Jangan lupa tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah kepada-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni kami ya Tuhan, jika ada sikap hati kami yang mendukakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, pujian yang kita nyanyikan tadi mengingatkan bahwa kita harus suka di dalam memuji Tuhan. Karena dengan suka memuji Tuhan, hati kita akan gembira. Yuk kita memuji Tuhan lagi dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian,
Nah, adik-adik, setelah kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, tiba saatnya nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Nah, pagi ini setelah kita memuji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan kepada kita. Ya, sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa dulu. Kita minta Tuhan memimpin kita di dalam mendengarkan cerita pagi ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami akan mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti kasih Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Hari ini apa ada yang sedih? Coba kalau sedih, gimana mukanya? Ya kan? Tadi kita sudah memuji Tuhan. Pujiannya mengajak kita untuk apa anak-anak? Selalu bergembira. Walaupun saat ini kalian tidak bisa sekolah sementara, harus belajar di rumah, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap bergembira. Seperti ibu pagi ini ya. Walaupun kita harus bertemu melalui online pagi ini dan kita nggak bisa ketemu langsung, tetapi pagi ini ibu merasakan bergembira selalu karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Juga pada pagi ini udaranya cerah, ya kan? Ada bunga-bunga bermekaran, ada tumbuh-tumbuhan di sekeliling ibu pagi ini. Itu membuktikan bahwa meskipun keadaan kita saat ini, orang bilang sedang masa pandemi karena ada virus corona, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian semua. Oke? Seperti yang akan ibu ceritakan pagi ini, ibu akan bercerita di dalam firman Tuhan pagi ini tentang kisahnya Rasul Paulus dan Silas. Ya, sudah siap? Bawa Alkitab? Sekarang dibuka Alkitabnya. Oke, siap ya anak-anak ya? Ibu akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kisah tentang Paulus dan Silas terdapat dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-40. Wah, kok panjang sekali, Bu? Nggak apa-apa, kita baca cerita ini dengan sukacita, karena di situ kita akan tahu bagaimana sih ceritanya tentang Rasul Paulus dan Silas, ya. Nah, anak-anakku, dikisahkan di firman Tuhan pagi ini, Rasul Paulus dan Silas sedang memberitakan kabar kebaikan Tuhan kepada banyak orang di kota Filipi. Ya. Nah, di situ banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan.
tetapi ada juga yang tidak suka. Mereka lalu memfitnah Paulus dan Silas, sehingga Paulus dan Silas akhirnya ditangkap oleh penguasa di kota Filipi itu. Nah, setelah ditangkap, Rasul Paulus sama Silas dipenjara. Nah, ketika mereka dipenjara, kaki mereka dirantai, dipasung. Nah, dalam penjara itu keadaannya enak apa enggak ya anak-anak ya? Pernah lihat orang yang dipenjara? Tempatnya sempit, gelap, bau, ya kan? Kamarnya kecil, nggak seperti kamar kalian mungkin yang bersih, yang bagus. Nah, tentu dalam situasi seperti ini rasanya menyedihkan ya. Rasul Paulus dan Silas harus ada di tempat itu. Harusnya mereka sedih, harusnya mereka takut. Tapi firman Tuhan mengatakan apa anak-anak? Coba dilihat di ayat yang ke-25. Di situ dituliskan apa? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, mereka apa anak-anak? Mereka berdoa dan menyanyi. Menyanyi apa? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya kan? Mereka memuji Tuhan. Di dalam keadaan sedih, mereka tidak terus bersedih. Mereka tidak takut, tetapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Apa hasilnya anak-anak setelah mereka berdoa dan memuji Tuhan? Lihat di ayat selanjutnya yuk. Tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat. Aduh, karena ada gempa, rantai yang membelenggu kaki mereka jadi terlepas. Pintu penjara yang terkunci jadi terbuka. Paulus dan Silas bisa saja kabur, tetapi mereka tidak melakukan itu. Dan ketika kepala penjara melihat bahwa mereka tidak kabur, mereka masih ada di situ, kepala penjara lega. Tapi dia sekaligus merasa takut. Lah kok tahanan ini bisa lepas? Jangan-jangan aku nanti malah dihukum oleh penguasa. Lalu kepala penjara ini tersungkur di kaki Rasul Paulus dan Silas. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu Paulus bilang apa kepada kepala penjara itu anak-anak? Coba dilihat di ayat 31. Yo, dilihat. Apa kata mereka? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tidak hanya kepala penjara ini yang selamat, seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, oma opanya semua diselamatkan. Nah, anak-anakku, inti dari cerita pagi ini adalah mengajarkan bahwa di dalam keadaan yang seperti ini, mungkin kalian tidak bisa ke mall, mungkin kalian tidak bisa jalan-jalan, bahkan kalian lama nggak ketemu teman-teman, harus di rumah saja. Rasanya seperti di penjara. Kadang kalian merasa jenuh ya, merasa sedih. Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, nggak usah sedih, nggak usah murung, nggak usah menangis. Berdoalah. Siapa yang malas berdoa? Mulai sekarang harus rajin berdoa. Belajar seperti Paulus dan Silas. Dalam keadaan yang enak, nggak enak, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, rajin berdoa. Kemudian setelah rajin berdoa, jangan lupa selalu suka memuji Tuhan. Nah, siapa anak-anak yang tidak suka menyanyi? Siapa yang tidak suka memuji Tuhan? Ternyata cerita pagi ini mengajarkan bahwa ketika kita
terus suka memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus mendengar pujian kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah, mulai sekarang, yuk kita suka memuji Tuhan. Banyak lagu-lagu pujian sekolah minggu yang ada. Kalian selama di rumah, daripada bengong, daripada sedih, mending buka-buka YouTube. Kita belajar lagu-lagu pujian sekolah minggu. Banyak sekali. Besok ketika kita ketemu di gereja, anak-anak sudah semakin pintar memuji Tuhan. Kalau diajak maju ke depan memuji Tuhan, nggak lagi pengen ada temannya. Aku mau memuji Tuhan sendiri, Bu. Ada lagu baru. Belajar waktu kita stay at home. Nah, keren kan? Jadi kalian di rumah nggak usah sedih, tapi suka memuji Tuhan. Kalau kita suka memuji Tuhan, hati kita akan menjadi gembira dan nggak terasa. Kita pasti akan masuk sekolah lagi. Kita pasti akan ketemu lagi dalam sekolah minggu bersama-sama. Dan kalian sudah punya puji-pujian, lagu-lagu pujian yang sungguh banyak. Nanti ibu malah diajarin. Oke? Selamat belajar memuji Tuhan. Teruslah hidupmu untuk suka memuji Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada bersama dengan kalian semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami telah belajar seperti Paulus dan Silas. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, mereka tetap berdoa dan memuji nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk suka berdoa. Ajar kami Tuhan untuk suka memuji nama Tuhan. Karena Tuhan senang ketika kami memuji nama-Mu. Dan Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kami dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan anak-anak, sampai ketemu, tetap sehat, sukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.